Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaifa halukum anak-anak saleh salihah sekalian? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan Ustadz dalam pembelajaran tahsin ya. Insya Allah pembelajaran tahsin kita kali ini adalah tentang mengenal mat atau bacaan panjang untuk kelas Alexandria SD Gema Insan Mandiri. Ya, tentu di antara kita pernah mendengar istilah mat ya. Mungkin di kelas 1 kemarin ya sudah pernah kita pelajari sekilas, namun ini akan lebih lanjut dan lebih mendalam lagi kita pelajari tentang bacaan panjang atau mat. Mengenal mat. Nah, tentu saat membaca Al-Quran kita diwajibkan untuk mengetahui hukum tajwid. Dan salah satu hukum tajwid itu adalah tentang mat. Bacaan mat adalah bacaan panjang. Pentingnya kita mengetahui dan mempelajari mat adalah supaya kita tahu perbedaan cara bacaan yang panjang atau bacaan yang pendek. Sebab jika kita salah membaca bacaan panjang dan pendek dalam kalimat Al-Quran, maka tentu itu akan berakibat pada rusaknya maknanya ya. Jadi akan berakibat pada kerusakan makna bacaan kita. Maka inilah pentingnya kita mengenali bacaan mat itu sendiri. Kemudian apa sih pengertian mat? Nah, mat secara bahasa itu artinya memanjangkan atau menambah ya. Ingat baik-baik, mat secara bahasa artinya memanjangkan atau menambah. Sedangkan menurut istilah, mat yaitu memanjangkan suara dengan salah satu huruf mat ya, dengan salah satu huruf mat. Nah, jenis-jenis mat itu ada dua ya. Jenis mat itu ada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan mat asli ya atau mat tabi'i. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan mat far'i ya. Namun yang kita fokuskan untuk yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang mat asli atau mat tabi'i. Nah, apa sih mat asli atau mat tabi'i itu? Ya, disebut sebagai mat asli atau mat tabi'i karena mat ini adalah mat yang pokok atau dasar yang merupakan sumber bacaan panjang dari bacaan mat yang lainnya. Dan disebut mat tabi'i karena panjang bacaannya yang 2 harokat telah menjadi tabiat atau kebiasaan. Artinya bahwa kebiasaan itu tidak boleh lebih dari 2 harokat atau tidak boleh kurang dari 2 harokat. Jadi sudah dipastikan panjangnya harus 2 harokat, tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang. Kemudian apa saja huruf-huruf mat tersebut ya? Huruf-huruf mat tabi'i itu ada 3. Yang pertama adalah ada alif ya, huruf mat tabi'i alif. Huruf alif ini berfungsi sebagai mat tabi'i jika didahului oleh huruf berharokat fathah. Berarti sebelum alif itu harus ada huruf berharokat fathah. Nah, di sini sudah dicoba diilustrasikan contoh gambarnya ya. Ada harokat fathah, kemudian diikuti oleh huruf alif.
Kemudian yang kedua adalah ya sukun. Ya sukun adalah huruf mad tabi'i. Ya, artinya huruf ya sukun ini berfungsi sebagai mad tabi'i jika didahului oleh huruf berharokat kasroh atau di bawah ya. Nah, di sini bisa dilihat ada harokat kasroh kemudian diikuti oleh ya sukun. Kemudian yang ketiga, huruf mad tabi'i adalah waw sukun. Huruf waw sukun ini berfungsi sebagai mad tabi'i jika didahului oleh huruf berharokat dhammah. Berarti sebelum waw sukun itu ada huruf berharokat dhammah ya. Ini bisa dilihat di gambarnya ya. Jadi sekali lagi tidak bisa ditukar ya. Fathah itu untuk alif ya, tidak bisa untuk kasroh atau dhammah. Kemudian kasroh untuk ya sukun, tidak bisa untuk alif atau waw sukun. Kemudian dhammah pasangannya adalah waw sukun, tidak boleh ya sukun atau alif ya. Kemudian selanjutnya bagaimana contoh bacaan mad tabi'i. Nah, di sini ada contohnya ya. Yang pertama misalnya ada alif ya tadi. Huruf mad tabi'i yang pertama adalah alif. Misalnya pada barisan pertama. Panjangnya ingat, panjang mad tabi'i itu 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Misalnya barisan pertama. A, ba, ta, sa, ja. Jadi hanya 2 ketukan atau 1 alif atau 2 harokat. Kemudian barisan kedua pada lafal kalimat. Kalau yang di atas tadi singkat ya, hanya 2 huruf. Kalau yang di tengah ya ada 4 huruf, 4 atau 5 huruf. Pada lafal bayana, katiba, khoti'a, khoti'a ya. Kemudian barisan ketiga ada beberapa huruf, 5 atau 6 huruf ya. Fala tanhar, fala tanhar. Ya, lihat di situ ada alif ya. Sebelum alif ada huruf berharokat fathah. Qanitati, qanitati, abidati, abidati. Nah, di sebelahnya sudah ada sebabnya. Kenapa dibaca panjang dan standar panjangnya hanya 2 harokat. Di situ sudah jelas dengan memperhatikan ada huruf berharokat fathah diikuti oleh alif di belakangnya. Kemudian yang kedua ada ya sukun. Nah, misalnya contoh dalam pelafalan 2 huruf misalnya paling atas hi, khi, di, ri. Contoh di bawah yang di tengah ya, barisan kedua. Fi ala, qitalu, qitalu, yisaro, yisaro. Nah, kemudian barisan ketiganya ada 5 atau 6 huruf. Bashiro, bashiro, saghiraka, saghiraka, bilbanini, bilbanini. Ya, sebabnya sudah jelas di situ ada huruf berharokat kasroh yang diikuti oleh ya sukun ya. Kemudian yang ketiga huruf mad tabi'i adalah waw sukun. Nah, pada barisan ketiga ya, waw sukun. Nah, contoh yang pertama zu, su, shu, qu, lu ya. Kolom yang kedua akhuka, akhuka, yaqulu, yaqulu, rasulu, rasulu. Nah, kolom yang ketiga yu'minuna, yu'minuna, wathaqula, wathaqula,
talumuni, talumuni. Nah, sebabnya jelas di situ karena ada huruf berharokat dhammah yang diikuti oleh waw sukun. Nah, itu ya contoh-contoh bacaannya. Semoga bisa difahami ya. Demikian anak-anak soleh-solehah sekalian sekilas tentang penjelasan materi tentang mengenal bacaan mat ya, yaitu mat tabi'i. Semoga apa yang dijelaskan bisa difahami untuk menambah pengetahuan kita dan ketika nanti mempraktekannya insya Allah Allah permudah ya. Syukron, jazakumullah khairan katsiran telah mengikuti pembelajaran tahsin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.